Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Konsili Trent tahun 1545, Luka Parah tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Paus Francis tahun 2013, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022. WhatsApp Prof 147, Permainan Politik dan Spiritual, apa yang akan terjadi di tahun 2023? Selamat datang di episode pertama WhatsApp Prof di tahun yang baru. Kita telah kembali, Walter. Ya, saya tidak tahu, apakah orang-orang akan senang, atau tidak senang karena kita telah kembali. Dan saya mesti mengatakan, bahwa serial yang disisipkan di dalam program WhatsApp Prof, sungguh menyenangkan. Senang sekali melihat bagaimana Tuhan telah menuntun Anda dan Henry. Izinkan saya membacakan sesuatu dari Alkitab. Saya rasa itu ada di kitab Keluaran. Pasti sekitar Keluaran 16, 17, 18, oh ya, ini dia. Martin, ini adalah kisah ketika Yitro, ayah mertua Musa, datang dan mengunjungi Musa. Dan dia datang mengunjungi Musa, kita membacanya dari ayat 7. Keluaran 18 ayat 7, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya, mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel. Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi pastilah mereka bercerita panjang lebar. Saya pikir, mereka duduk bersama, dan terus berbicara. Dan Musa sangat gembira dan dia menceritakan bagaimana Tuhan memimpin. Hasilnya ialah, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan, yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Dan ceritanya tidak berakhir di situ karena jika Anda turun ke ayat 11, dikatakan. Keluaran 18 ayat 11, sekarang aku tahu, bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Apakah Yitro ada di sana, dan menyaksikan semua hal ini? Tidak secara fisik. Tidak, tetapi Yitro percaya kepada Musa. Baiklah, lalu selanjutnya. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Jadi mereka berkumpul bersama-sama, dan mereka semua duduk, dan saya yakin mereka kembali menceritakan kisahnya, dengan cara berbeda, dengan sudut pandang berbeda. Jadi, seberapa pentingkah untuk bersaksi? Sangat penting. Ucapan syukur juga. Dengan mengakui bahwa Allah lah yang melakukannya. Benar. Anda tahu Martin, kami begitu bersemangat dalam semua cerita yang kami ceritakan tentang apa yang terjadi di dunia, dan yang mencoba membuat orang-orang memahami, bahwa kita memang hidup di akhir zaman. Namun saya pikir, bukanlah ide yang buruk untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan telah memimpin di masa lalu, karena itulah yang tidak boleh kita lupakan. Benar. Bagaimana Tuhan mengumpulkan orang-orang. Dan bagaimana Tuhan bekerja dengan kita, meskipun adanya kekurangan-kekurangan kita. Yang saya sukai tentang kisah Henry, adalah Henry bersedia. Apakah dia sempurna?
Tidak. Tidak. Apakah dia masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam gaya hidup dan yang lainnya? Ya. Nah, katakanlah, ketika Tuhan memanggil saya bekerja di kebun anggurnya, apakah saya sempurna? Jelas tidak. Apa maksudmu? Kamu berkata, jelas tidak. Karena saya yakin saya begitu juga. Wah, saya pikir saya lebih buruk lagi darimu. Dan apakah dia menunggu saya untuk menjadi tepat dan sempurna? Tuhan mesti menunggu waktu lama, karena saya masih berjuang. Ini adalah sebuah progres. Tetapi dia menerima Anda apa adanya, dan dia bekerja dengan kerelaan Anda. Dan dia mengajar Anda, dan begitulah, dan itu adalah sebuah kesaksian. Kita juga harus menceritakan kisah-kisah ini. Tentu saja. Dan saya yakin, di episode mendatang, kita akan merujuk kembali kepada beberapa pengalaman Anda. Karena selalu adanya bagian-bagian lain yang mesti dibawakan, untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa pentingnya kita selalu memandang kepada Tuhan. Nah, hal yang kita tunjukkan ialah bagaimana Tuhan memimpin, dan hasil-hasilnya. Kita tidak hanya mengacu kepada asal mula benua Afrika, melainkan apa yang memang direkam. Jadi, itu akan merupakan hal yang selanjutnya. Karena pesan-pesan itu penting. Dan jika Anda tahu bagaimana Tuhan menyatukannya dan bagaimana segala sesuatunya harus sesuai dengan kerangka waktunya. Karena memang hanya tersedia sedikit waktu saja, karena Anda mesti kembali kepada pekerjaan Anda. Dan bagaimana terjadinya? Ini sungguh luar biasa. Ketika Anda melihat ke belakang, ini tidaklah mungkin, dan kemudian semua drama yang menyertainya. Dan semua bencana yang terjadi, ini sungguh suatu hal menakutkan. Tapi ketika melihat ke belakang, Anda bisa melihat alur ceritanya. Nah, jika Musa telah menceritakan mengenai bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, ketika tiba di suatu tempat, dan tidak ada jalan keluar. Bagaimana mereka tiba di Laut Merah, dan tidak ada jalan lagi. Dan mereka senantiasa bersungut-sungut, dan dibiarkan begitu saja. Apakah Yitro akan memuji Tuhan? Ya, dan anak lembu emas, jika Musa hanya mengeluh kepada Yitro, maka apa hasilnya? Tetapi Anda harus melihat keseluruhan alur, keseluruhan cerita, dan hasil akhirnya adalah yang paling penting. Tapi kita menyimpang, kita tidak akan membicarakannya. Mari kita buka dengan berdoa, kemudian kita bisa membahas ini. Baiklah, mari kita lakukan itu. Bapa Sorgawi, merupakan kesempatan indah untuk kembali dan bekerja untukmu. Dan masing-masing orang, sudah dipanggil untuk bekerja. Jadi, kami memohon kiranya Engkau memberkati para pemirsa, mencerahkan pikiran kami dan menolong kami di sepanjang diskusi ini, di dalam nama Yesus. Amin. Jadi, kita akan membahas mengenai permainan politik dan spiritual. Ini tentunya bukan permainan secara harfiah, melainkan permainan yang dilakukan kepada pikiran orang-orang. Dan kira-kira apa yang mungkin terjadi di tahun 2023? Tidak banyak yang sudah terjadi, ketika melihat 2 bulan yang sudah lewat. Tetapi masih cukup untuk menunjukkan kepada Anda, bahwa ada banyak tarikan-menarik dan gerakan di balik layar yang terjadi. Dan seluruh kisah yang sudah kita bahas, mengenai bandul yang berayun, nampaknya semakin menjadi hal nyata. Ya, tepat seperti itulah yang akan kita bicarakan. Permainan pikiran politik dan spiritual yang dimainkan oleh iblis, dan apa yang dapat kita perkirakan tentang hal itu. Dan memang ini merupakan peperangan Raja Utara melawan Raja Selatan. Kita selalu kembali ke topik ini. Dan memang demikianlah kenyataannya. Dan seperti yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, peperangan itu bukan hanya dalam skala universal, melainkan juga masuk ke dalam organisasi-organisasi. Ya. Contohnya, mungkin gereja Katolik. Nampaknya ada peperangan di dalamnya. Ya, ini mesti terjadi, agar bisa kelihatan nyata, benar. Nah, di sini ada artikel dari situs Mail Online, tanggal 13 Desember. Paus memperingatkan, dia telah melihat tanda-tanda kehancuran dan kebinasaan lebih besar untuk umat manusia. Martin, Anda tidak perlu melihat tanda-tanda buruk. Lihat saja kitab Matius 24. Ya, begitu saja.
Saya pikir, Paus sedang meninggalkan katekismusnya, dan mulai membaca kitab Matius 24. Dalam sebuah misa di Vatikan, Paus yang sekarang berumur 85 tahun, mengatakan di hari Minggu, dia melihat visi bagi dunia dengan tanda-tanda buruk dengan kehancuran dan kebinasaan yang lebih besar. Itu bukan ilmu yang sulit, itu tidak membuatnya menjadi seorang nabi, bukan? Tidak. Misa itu diadakan dalam memperingati perayaan Perawan Guadalupe, yang jatuh di hari Senin. Ini memperingati penampakan Perawan Maria, kepada seorang muda, Santo Juan Diego. Di tahun 1551, di Mexico City. Hari itu menjadi hari libur nasional di Meksiko. Ini menunjukkan betapa tersesatnya dunia kita. Karena jika Anda pergi ke Yerusalem, di sana Anda akan menemukan tempat penguburan untuk Maria, dari kaum Ortodoks dan kaum Katolik. Perawan Maria, dikuburkan di banyak tempat. Apakah Anda tahu hal itu? Tetapi Perawan Maria tidak di sana, karena konon kabarnya, dia naik ke sorga. Jadi, Perawan Maria tidak ada di dalam kuburnya, saya tidak tahu untuk apa dibuat kuburnya itu. Tapi saya kira untuk memenuhi permintaan semua orang dan rasa ingin tahu dan apapun itu. Tetapi Alkitab memberitahu kita di mana sekarang keberadaan Maria. Dia sedang tidur Di kuburnya. Jadi, keseluruhan satu bangsa, sedang menghormati suatu hal, yang Alkitab katakan, bertentangan dengan hal yang mereka sedang lakukan. Itu benar. Tapi ini menunjukkan kepada Anda betapa mayoritas sangat disesatkan. Ya, umat manusia disesatkan. Saya pikir kita mesti membahas tentang topik itu dan penyesatan besar. Saya ingin sedikit membahas mengenai hal yang Paulus katakan, ketika dia berkata, kami tidak mau kamu tidak mengetahui. Paulus memakai frase itu, dan nanti kita akan membahasnya. Dalam khotbahnya, uskup mengatakan, ini adalah masa-masa pahit, yang dipenuhi dengan peperangan, ketidakadilan, kelaparan, kemiskinan dan penderitaan. Tetapi di masa yang kelam, dan penuh penderitaan ini, telah adanya tanda-tanda buruk dari kehancuran dan kebinasaan yang lebih besar. Saya pikir, Paus telah membaca kitab Matius 24, namun, bagaimana menurut Anda? Baiklah, mari kita katakan seperti ini. Untuk kali ini, Paus benar. Baiklah, nah, apakah iblis mengetahui semua hal ini? Ya, pastinya. Dia murid Alkitab yang hebat, bukan, dia seorang sarjana yang hebat. Dan Perawan Guadalupe, Perawan Fatima, dan Perawan Medjugorje, dan perawan di tempat mana saja. Telah meramalkan semua bencana besar ini yang akan terjadi, benar. Dan keseluruhannya pada dasarnya merupakan tiruan dari hal yang dikatakan Alkitab, karena dia hanya ikut-ikutan. Tetapi ada perbedaan. Alasan Alkitab memberi kita alasan tertentu. Dan alasan yang iblis berikan, adalah dia sedang memberikan masalah kepada umat manusia. Dan perbincangan mengenai masalah yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi, kalau Anda melihat semua hal-hal buruk yang terjadi di dalam gereja Katolik, seperti skandal seks, masalah pedofilia dan semua hal mengerikan yang terjadi, seperti perebutan kekuasaan, oh, itu akan berlalu. Namun, pertama-tama kita akan melalui kesusahan besar ini dan kemudian hal-hal yang lebih besar akan datang. Maksud saya, itulah janji yang selalu kita miliki. Tetapi Alkitab mengatakan, semua itu akan menuju kepada kebinasaan. Ya, akan semakin memburuk. Ya. Nah Martin, hal yang menarik ialah, untuk jangka waktu yang panjang, adanya banyak orang, yang berkata bahwa Paus Francis, pada dasarnya adalah paus yang tidak sebenarnya, pseudo. Paus yang sesungguhnya, adalah Benediktus. Dan banyaknya yang meyakini, Benediktus akan tampil dan mengambil alih, dan membereskan semua kesalahan-kesalahan. Dan banyaknya pihak yang meyakini, kita sedang berhadapan dengan para paus yang sesungguhnya. Jika dikaitkan dengan penggenapan paus, atau kisah kitab Wahyu pasal 17. Nah, saya selalu berpikir, itu adalah alasan-alasan yang berlaku di masa depan. Karena kita berhadapan dengan sudut spiritual atau penggenapan spiritual.
Dari realita yang lebih besar, dari perlambangan yang sesungguhnya. Jadi, kita akan bergerak ke arah tertentu dan menjalani perkembangan tertentu. Dan saya bertanya-tanya, apa yang akan dikatakan orang-orang jika tidak berhasil seperti itu? Bagaimana jika Benediktus meninggal sebelum Fransiskus, yang sebenarnya adalah apa yang terjadi sekarang? Jadi ada banyak spekulasi. Haruskah hal itu membuat kita khawatir? Saya rasa tidak sama sekali, karena garis nubuatan masih berada di jalur yang benar. 100% benar. Dan adanya orang-orang yang merasa yakin bahwa paus yang ada sekarang, merupakan paus yang terakhir. Dan saya berharap akan demikian, karena umurnya 85 tahun. Saya berharap, Francis menjadi paus yang terakhir. Tetapi saya tidak akan kaget, jika hal itu tidak terjadi. Tidak. Saya setuju dengan Anda, karena jangan menggantungkan semua iman Anda pada sesuatu yang tidak jelas. Dan di mana adanya penafsiran yang literal kepada suatu ayat, yang bukan penggenapan dari realita yang lebih besar. Kita tinggalkan saja. Tapi yang menarik, banyak dari kalangan gereja Katolik, memandang paus yang ada sekarang, bersifat liberal, bebas. Ya. Dan bahkan sebagai anti-paus. Ya, bahkan jahat. Dan banyak yang berharap pada Benediktus, mereka berharap ia akan kembali ke posisi yang seharusnya. Tetapi kenyataan yang ada, ialah adanya dikotomi di dalam gereja, dan ini adalah pertentangan kelompok kiri melawan kelompok kanan. Dapatkah kita katakan, ini adalah suatu permainan Raja Utara dan Raja Selatan di dalam gereja Katolik, yang adalah tidak mungkin, karena gereja Katolik adalah Raja Utara. Jadi, ini menjadi suatu permainan. Ini sepertinya tidak nyata, ini dibuat-buat. Nah, bukankah semua orang-orang ini aktor? Dan bukankah mereka menggambarkan sesuatu kepada dunia luar? Dan sepertinya ada pertentangan antara yang benar dan yang salah, dan yang baik dan yang jahat. Ketika saya melihat semua ini, saya sebenarnya sudah mengatakannya kepada Anda, saya melihat kedua paus itu, film yang dibuat. Ya, itu sudah lama sekali. Iya, 2019. Dan mereka benar-benar menggambarkan lagi di dalamnya, mereka menggambarkan seluruh dikotomi ini setiap saat. Suatu peperangan kecil antara pandangan kaum konservatif dan liberal, mengenai lingkungan. Nah, kita sudah mengatakan, Bandul akan berayun. Dan sekarang Bandul sedang berada di posisi liberal, benar. Ya, dalam setiap hal, secara politik maupun secara spiritual. Nah, jika Bandul berayun, apakah kepausan juga berayun? Pastinya. Pastinya, bukan. Jadi, apakah itu akan terjadi, seperti penggambaran satu individu, seperti Paus Francis? Atau mungkin akan munculnya, anjing penjaga, lainnya. Dari Paus konservatif, itu tidak menjadi soal, tapi ini mesti terjadi. Harus beralih ke pihak lain. Jadi mari kita lihat, bagaimana situasinya terjadi, ketika Paus Benediktus meninggal dunia. Apa makna Paus Benediktus bagi Anda, sebagai seorang Katolik? Wah, saya tidak tahu. Saya hanya berkesempatan berbincang dengan Paus Benediktus selama 2 jam. Dan pemikirannya sungguh luar biasa, dan kembali mengingatkan saya kepada kelas teologia. Kami berbicara tentang filsuf Aquinas dan tentang teologia manusia, dan saya mendapati bahwa dia santai, dia sangat rasional. Dan dia lebih konservatif dalam lingkungan Katolik daripada saya. Saya lebih dekat dengan Paus yang sekarang, dalam hal filosofinya, dan pandangannya. Tapi saya mengaguminya. Saya pikir dia adalah orang yang hebat. Tapi, Anda tidak akan menghadiri pemakamannya besok. Kenapa? Nah, mengapa menurut Anda? Beritahu saya. Anda tahu mengapa? Katakan padaku, Pak. Alasan saya tidak menghadiri pemakaman besok adalah karena dibutuhkan 1000 orang untuk datang, bukan secara harfiah. Namun, kami dapat menggeser semuanya ke arah yang salah, dan saya menanyakan hal tersebut. Dan orang-orang mengirimkan sebagian besar utusan kerasulan mereka, orang-orang mereka di Roma. Itulah yang akan kami lakukan, kami hanya akan menjadi pengganggu. Tapi saya telah menyampaikan pandangan saya. Bagaimanapun, saya pikir dia adalah orang yang baik. Terima kasih, Pak.
Seperti yang dikatakan Presiden dalam pernyataannya, seperti yang saya yakin Anda lihat, dia bergabung dengan umat Katolik dan banyak orang lain di seluruh dunia, yang turut berduka cita atas meninggalnya Paus Benediktus XVI. Dia akan senantiasa mengenang kemurahan hati dan percakapan panjang lebar dengan Paus, ketika Biden mengunjungi Vatikan di tahun 2011. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, Duta Besar Amerika Serikat untuk Tahta Suci, Yodonelli, akan menjadi perwakilan dalam upacara pemakaman Paus. Selaras dengan keinginan almarhum Paus di Vatikan. Inilah permintaan mereka, inilah keinginan mereka, dan itulah yang akan Anda lihat. Jadi, itulah mengapa kita mendapatkan banyak komentar di seluruh Roma saat ini, bahwa Paus Benediktus sendiri yang meminta Biden untuk tidak datang ke pemakaman. Nah, bukankah itu menarik? Jadi, yang menarik dari hal itu, Martin, adalah bahwa Biden mengatakan bahwa ia lebih selaras, atau ia lebih selaras dengan filosofi Paus Fransiskus daripada dengan filosofi Paus Benediktus. Dan ketika dia berdiskusi dengannya, mereka berbicara tentang hal-hal teologi. Dan dia berada di kelas teologi, Thomas Aquinas, dan hal-hal membosankan seperti itu. Mengapa mereka tidak berbicara tentang Alkitab dan bukannya tentang omong kosong yang mengatakan bahwa tidak apa-apa mencuri dari orang lain dan melanggar perintah-perintah Allah, lalu menjadikan mereka orang kudus? Ya, itulah yang terjadi, karena ini adalah permainan politik dan permainan spiritual. Ya, dan Biden tidak hadir di sana karena rupanya itu adalah keinginan Paus sebelumnya bahwa dia tidak boleh berada di sana. Tapi tentu saja mereka sudah selesai memainkannya. Nah, jika Biden lebih selaras kepada falsafah Paus Francis, apakah menurut Anda, adanya orang-orang Katolik lain yang lebih selaras dengan pihak lainnya? Dengan Benediktus, oh, ya banyak. Nah, menarik ketika Anda membaca surat kabar liberal atau surat kabar pihak kiri, mereka sangat bertekad untuk mengenyahkan Paus ini, dan syukur dia sudah tidak ada lagi. Dan pihak lainnya, tentunya mengatakan hal yang berlawanan. Jadi, ini sangat menarik. Jadi, persekongkolan Vatikan untuk memaksa Paus Francis turun jabatan. Kaum konservatif mengupayakan rencana rahasia untuk membuat uskup liberal di bawah banyaknya tekanan, dia akan mengundurkan diri. Seperti yang diungkapkan oleh Kardinal Italia. Dan tentunya, buku yang baru terbit mengenai kehidupan Paus yang sebelumnya, dan konflik yang ada di dalam gereja. Dan itu menarik, ketika saya benar-benar menonton ulang ini, mereka sudah menggambarkan atau memberi Anda informasi ini. Mengapa mereka membuat film? Ya, itulah salah satu cara utama Jesuit untuk memberikannya kepada publik. Ya, dan iblis jelas tidak terbagi-bagi untuk melawan dirinya sendiri. Dan Raja Utara, entah dia memainkan peran liberal, atau peran konservatif, tetaplah Raja Utara. Jadi spekulasi berkembang, ketika Paus bertemu dengan uskup pemimpin George Ganswein. Di hari Senin, yang telah menjadi sekretaris sangat lama dari Paus Benediktus XVI, dan yang menjadi tokoh utama, dalam upacara pemakaman baru-baru ini. Ganswein, telah menerbitkan suatu buku kenangan yang luar biasa, di mana dia sangat memojokkan Francis. Jadi ini merupakan konflik antara pihak kiri dan pihak kanan. Surat kabar Italia, La Stampa, melaporkan kardinal itu telah memberitahu mereka bahwa kelompok konservatif sudah siap menghantam Paus komunis ini. Kardinal itu dikutip mengatakan, rencana rahasia akan dibentuk dalam berbagai poros dan fase. Dan yang hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat Francis ditekan sedemikian rupa, sehingga dia mesti turun dari jabatannya. Kita memberinya judul, permainan. Ini adalah permainan yang sedang mereka mainkan. Dan mereka bergerak selaras dengan ayunan bandul. Dan adanya pergerakan untuk menurunkan Francis, dan menempatkan Paus konservatif menggantikannya. Ya, jadi apakah hal itu akan terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ini ada di berita. Dan ingat pembahasan kita mengenai Twitter, dan hal-hal itu, nampaknya adanya suatu pergerakan.
Untuk menempatkan bandul berayun ke sisi kanan, ke sisi lebih konservatif, bahkan dalam dunia sekuler. Ya. Dan selanjutnya kardinal itu melanjutkan, kampanye itu akan didasarkan kepada pelemahan Bapa Suci, juga doktrin yang dipilihnya. Yang akan menimbulkan rasa sangat tidak puas, yang bisa dipakai melawannya. Pengangkatannya menandai perubahan yang berbeda dalam gereja Katolik. Dengan kecamannya kepada paham kapitalisme, dan sikap terbukanya kepada paham homoseksual. Aborsi, persekutuan untuk yang menikah kembali, perceraian, dan paham selibat untuk para imam. Jadi, Las tanpa melaporkan, beberapa lawan akan terbuka dalam kecamannya kepada Paus, sementara lainnya melakukannya secara tersamar. Jadi, apa yang kita katakan adalah adanya pergerakan, dan yang merupakan pergerakan ke arah kanan. Dan ini sesungguhnya mendorong pergerakan ke arah kanan, dan di ruang lingkup lainnya. Ya, karena mereka yang menetapkan adanya, benar. Baiklah, mari kita dengarkan orang-orang Katolik konservatif mengenai topik ini. Karena Martin, jika kita tidak mempelajari binatang, jika mata kita tidak diarahkan kepada binatang, kita tidak akan bisa mendapat alurnya. Ini sangat penting, karena saya sudah mendengar, saat Anda mengatakan ini. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa Anda terus-menerus membicarakan hal yang sedang terjadi dengan kepausan? Nah, bukankah Alkitab mengatakan, mereka menyembah binatang, dan itulah masalahnya? Kita mesti mempelajarinya, agar tahu hal yang sedang terjadi. Ya. Dan di samping itu, Martin, di kalangan kita sendiri, telah adanya publikasi dalam majalah kita yang bersifat ekstrem liberal. Bahwa kita jangan menyebarluaskan buku kemenangan akhir. Karena kita tidak bisa memakai kertas, karena itu memerlukan pohon, dan itu menentang perubahan iklim. Saya tidak pernah mendengar argumen yang lebih konyol daripada itu dalam hidup saya, tentang mengapa Anda tidak boleh membagikan buku kemenangan akhir. Karena hal itu bertentangan dengan perintah langsung dari Tuhan sendiri. Ya. Kita bisa membahas dalam satu episode penuh mengenai topik ini. Kita tidak akan. Karena kita tidak akan membahas hal yang tidak penting. Kita mesti menaruh hal yang benar, di tempat yang benar. Ya. Jadi kita akan bahas. Nah, beberapa tahun silam, saya terlibat perbantahan dengan orang yang menuliskan hal remeh ini. Dan ini masih bisa dilihat di web. Tetapi kita tinggalkan saja hal itu. Mari kita dengar, hal yang dikatakan Katolik konservatif ini mengenai topik ini. Paus Francis membuat peringatan yang menakutkan kepada kuria, yaitu para kardinal dan orang-orang di Vatikan. Memperingatkan agar mereka mewaspadai roh-roh jahat yang sedang mengincar di Vatikan. Nah, ini merupakan bagian dari pidato hari Natalnya, yang nampaknya dia pakai sebagai keluhan kesalahan-kesalahan tahunan. Dalam pidato hari Natalnya itu, Paus Francis menyelipkan semacam hal yang mengesalkan di Vatikan. Paus Francis menguburnya di dalam pidato hari Natalnya itu. Paus berkata, adanya roh-roh jahat elegan, yang sedang mengincar di antara staf Vatikan. Apakah itu semacam, kita semua manusia fana, dan mesti selalu mewaspadai? Bisa jadi. Saya mendapati hal sangat menarik, dengan dipakainya kata-kata itu. Karena saya ingin menambahkan sesuatu di atas itu. Paus Benediktus, yang baru saja meninggal dunia, sekretarisnya yang sudah dari sejak dulu, telah menuliskan sebuah buku, di mana penerbitnya berjanji akan menceritakan kebenaran mengenai manuver gelap, misteri dan skandal yang menyerang reputasi dari Paus Benediktus, ketika Paus Benediktus masih menjabat kardinal. Dia memiliki banyak teman, dan ada kardinal lainnya. Dan ketika mereka merilis rahasia terakhir, rahasia ketiga Fatima, di mana, jika Anda bukan seorang Katolik, itu hanyalah sebuah pesan dari surga yang diberikan kepada anak-anak, sesaat sebelum Perang Dunia I. Dan dikatakan akan adanya kuasa besar, yaitu Rusia yang menjadi masalah, yang akan menyebarluaskan kesalahannya ke seluruh dunia. Kecuali hatinya diubahkan, dan akan terjadinya perang dunia yang akan segera terjadi.
Dan akan juga terjadi Perang Dunia Kedua, dan pada akhirnya akan ada peperangan yang terakhir. Dan ini terjadi, tentunya bertahun-tahun sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia II. Dan kemudian ada yang ketiga, rahasia ketiga, jika Anda ingat, tentang apa yang menentukan pertempuran terakhir. Mereka menerbitkan hal itu, memang ini berita yang sudah lama. Ratzinger yang adalah Paus Benediktus berkata, dan ini baru saja diterbitkan. Di mana Paus Benediktus berkata, rahasia yang ketiga belum diungkap secara keseluruhannya. Karena Paus dan semua yang terlibat, tidak menghendaki untuk diterbitkan, saya tidak ingat yang mana. Tapi kekuasaan tidak mau menerbitkannya, karena itu berbicara tentang nasihat yang buruk, dan misa yang buruk dan kejahatan di tingkat atas dan tertinggi gereja. Dan itu merupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, di tahun 1910, dan mengarah ke akhir zaman. Jadi, saya mendapati hal menarik, untuk semua orang yang meyakini segala hal ini, dan jika Anda meyakini adanya kejahatan. Saya mendapati hal yang menarik, Paus yang sekarang, sedang membicarakan mengenai kejahatan. Paus yang terakhir, sedang membicarakan mengenai kejahatan. Tetapi saya pikir, mereka sedikit saling menunjuk satu kepada lainnya. Saya tidak berpikir, mereka ada dalam pihak yang sama, saya rasa dua-duanya memakai kejahatan. Tapi saya pikir, mereka tidaklah sedang membicarakan kejahatan yang sama, dan yang tidak sedang memerangi kejahatan yang sama. Lalu sekarang adanya rahasia Fatima yang dibeberkan menurut sumber-sumber, ini berasal dari Paus yang baru saja meninggal dunia. Saya mendapati hal ini sungguh menarik. Baiklah, Martin, jadi ada sedikit latar belakangnya. Nah, menarik, dalam video yang sebelumnya, ada bagian kecil, yang pada dasarnya, mereka mengatakan Paus Francis adalah seorang komunis, benar. Tetapi mereka menyangkalinya. Nah, semua paus yang terdahulu, dalam suatu tahap, pernah memerangi paham komunisme seperti Paus Yohanes Paulus II, sebagai contohnya. Dan tentu saja, Amerika memerangi paham sosialisme dan paham komunisme. Dan adanya isu pihak kiri melawan pihak kanan di Amerika Serikat, agenda sosialis yang dapat mengarah ke komunisme. Dan kemudian agenda yang lebih konservatif, terdapat peperangan yang sama di dalam Gereja Katolik Roma. Nah, ada sebuah buku tentang semua trik-trik di balik layar ini, mereka diatur oleh CIA dan Vatikan yang menyebut buku ini dengan nama, Gladios. Di mana mereka mendirikan organisasi militer, setelah Perang Dunia II, di semua negara, untuk memerangi paham komunisme. Dan banyak hal-hal yang terjadi, seperti tindakan-tindakan teroris, pada dasarnya direncanakan, menurut buku ini. Oleh Vatikan dan CIA, bersama-sama dengan mafia. Nah, jika saya boleh menyela di sini, sementara Anda berbicara, saya berpikir, Fatima, dan adanya ramalan-ramalan, ketiganya. Ya, Rusia akan bertobat, Rusia akan bisa diatasi. Dan jika Anda duduk di belakang, pastilah Anda tahu segalanya. Ya, nah, bukankah China masuk golongan yang sama, karena komunis? Dan jika Anda membaca berita-berita Fox News, patut ditegaskan di sini, kita tidak memihak siapapun, pihak kiri maupun pihak kanan. Karena ini permainan. Kita memakai informasinya. Kita memakai informasi yang ada. Nah, Fox News ingin mengatakan, bahwa Biden memiliki agenda komunis. Dan bahwa dia bersekongkol dengan Cina komunis, contohnya. Jadi, selalu ada permainan ini. Dan jika Fatima itu benar, yang kita ketahui, pasti dari sumber-sumber roh jahat. Benar, dan orang-orang yang berada di belakang, jika Anda benar-benar ingin melihat. Saya yakin Anda akan menemukan peran binatang di suatu tempat dalam dua perang dunia. Nah, saya ingat pernah memberikan ceramah mengenai topik itu, revolusi,
tirani, dan perang. Itu adalah ceramah yang sudah lama, jadi mereka semua ada di belakang ini. Jadi, hal jahat akan merasuki gereja. Dan nampaknya, gereja akan terguling dan jatuh. Ini bahasa yang menarik yang ada di sana. Ini lagi-lagi permainan ganda, tetapi ini juga terjadi pada gereja-gereja yang benar. Ya, itulah yang sangat menarik. Jadi hal-hal jahat ini merasuki gereja-gereja, dan hal jahat ini pada akhirnya mesti diatasi dengan penghukuman. Jadi apa yang disebut Maria, dalam tanda kutip, membawakan pekabaran ini, dengan mengatakan akan adanya penghukuman di seluruh dunia. Suatu penderitaan yang besar. Gejolak yang besar, bukankah Paus meramalkan akan hal itu? Bahkan kita mendengar akan adanya kebinasaan yang lebih besar. Benar. Tapi tentunya mereka mendapatkan petunjuk itu, dari Alkitab. Kemudian datangnya kebinasaan ini, dan barulah gereja yang sejati akan muncul. Dan yang akan membereskan semua permasalahan. Itulah argumen yang ada di dalam gereja Katolik. Tetapi tentunya, raja-raja bumi juga terlibat. Dan World Economic Forum juga terlibat. Dan peran apa yang dimainkannya, pihak kiri atau kanan? Kiri. Mereka bermain di sebelah kiri. Saya baru saja menerima dokumen, berbentuk PDF dengan semua para anggota World Economic Forum. Semua perusahaan besar dan bank, terlibat masuk ke dalam World Economic Forum. Dan sebagian besar ahli politik. Dan bank-bank, dan Bank Amerika, dan semua organisasi yang dimiliki oleh para Jesuit, dan organisasi Ksatria Malta. Setiap CEO, mereka mungkin sebagian besar adalah Ksatria Malta. Dan tentunya ada hal yang menjadi kesayangan dunia, keluarga kerajaan. Yang juga terlibat dalam World Economic Forum, memainkan peran pihak kiri. Dan di sini ada artikel dari situs Express, mengenai Raja Charles, yang akan menghormati janji dan mengakui semua iman dalam penobatannya. Jadi, kembali adanya dikotomi ini. Adanya perang antara pihak kiri dan pihak kanan. Dan adanya orang-orang yang mengatakan, jika Inggris Raya tidak kembali ke akar Kristen Katoliknya, maka ini akan hancur. Lalu adanya hal-hal lain, yang terlibat dengan World Economic Forum, dan seterusnya. Jadi, Raja Charles akan mengakui semua iman, keyakinan. Dan apakah itu akan dilakukannya atau tidak menjadi soal. Tetapi Raja Charles pernah berkata, bahwa dia ingin menjadi pembela semua iman, dan bukan hanya pembela iman Kristen. Jadi, Raja Charles dilaporkan berencana, untuk mengakui semua kepercayaan, tahun depan dengan penobatannya untuk menghormati janji-janjinya. Istana Buckingham mengkonfirmasi tahun lalu, penobatan Raja Charles akan diadakan di bulan Mei, tahun 2023. Dan laporan terakhir menunjukkan, dia akan melaksanakan janjinya sebagai pembela dari semua keyakinan, iman. Nah, menurut Alkitab, 10 tanduk akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Dengan kata lain, mereka mesti mengakui apa yang disebut sebagai aspek Kristen, karena binatang adalah kepausan. Yang berpura-pura sebagai suatu organisasi Kristen. Sumpah penobatan tradisional mengatakan janji kerajaan sebagai pembela dari iman Kristen, yang merujuk kepada gereja Inggris. Sementara bagian sumpah itu, tetap tidak dirubah. Tambahan untuk bantuan, akan mengizinkan dia mengakui berbagai iman yang ada di Inggris. Hanya 46,2% dari semua penduduk, diidentifikasi sebagai orang-orang Kristen, di hari sensus tanggal 21 Maret tahun 2021. Jumlah orang-orang Inggris, yang diidentifikasi sebagai tidak beragama, meningkat dari 25,1%, yaitu 14,1 juta orang, ke 37,2 juta orang. Jadi, adanya pergerakan besar ke arah kiri. Ke arah sekuler, ke kiri seperti yang Anda katakan, yaitu ke arah Raja Selatan. Ya. Dan bandul, menurut kitab suci, harus berayun ke arah lain. Kembali, dengan tidak memperhatikan semua hal ini, apakah kita sedang mendengar suara-suara itu?
Ya, Anda bisa melihat ini terjadi. Dan jika kita melihat angka-angka itu, berarti mesti adanya banyak upaya. Karena kita mesti memberi informasi orang-orang akan Allah yang benar. Karena 37% jumlah penduduk tidak memiliki kepercayaan apapun. Ya, ini sungguh menarik, hal yang sedang terjadi dalam hal itu. Nah, video selanjutnya yang akan kita tunjukkan adalah mengenai pimpinan gereja Inggris. Kenyataannya dia adalah pendeta kepada keluarga kerajaan. Dan dia beralih kepada iman Katolik. Tapi dia lebih menyelaraskan pemikirannya kepada pemikiran Benediktus, setidaknya nampak demikian, daripada kepada pemikiran Paus Francis. Jadi dia duduk di bayang-bayang, menunggu munculnya kembali kekuasaan lama dari gereja Katolik. Mari kita dengarkan apa yang hendak dikatakannya mengenai topik ini. Nah, satu hal yang sudah saya katakan, dan orang-orang tidak terlalu menyukainya, ialah mengenai pengharapan satu-satunya untuk Inggris, ada dalam gereja Katolik. Dan bukan sekedar gereja Katolik, tapi keseluruhan gereja Katolik, karena gereja Katolik adalah satu-satunya organisasi yang memiliki otot filosofis dan integritas untuk menghadapi pertentangan dan relativitas yang kita miliki. Dan jika gereja Katolik membangkitkan dirinya sendiri, jika gereja Katolik menjadi terjaga, mungkin gereja Katolik akan menemukan keberaniannya. Jika gereja Katolik beralih dari semacam subkultur sektarian, seperti yang telah terjadi selama 150 tahun terakhir, namun kesalahan itu terletak pada negara Inggris. Namun demikian, siapapun yang bersalah, itu harus keluar dari subkultur sektarian ini, dan mengklaim Inggris sebagai miliknya sebagai gereja di Inggris. Gereja yang menghabiskan 1000 tahun untuk membangun masyarakat yang menjadi dasar dari peradaban sipil kita. Tetapi ini telah menjadi sasaran keangkuhan dan peminggiran serta dikaitkan dengan budaya non-Inggris. Tapi itu perlu diubah. Sekarang, 10% dari pendeta Katolik di Inggris saat ini adalah mantan Anglikan. Telah menjadi arus masuk yang besar. Sudah waktunya bagi gereja Katolik untuk memahami tanggung jawab besar yang telah Tuhan berikan. Untuk membantu menyelamatkan kekristenan dan untuk bertindak sebagai rohani juga. Ternyata, ini juga akan menjadi penyelamat politik bagi orang-orang yang mendiami agama Kristen. Martin, apakah dia berkata, keagamaan dan politik? Benar, Anda mesti senantiasa menangkap kata-kata semboyan itu. Gereja dan negara. Gereja Katolik tidaklah bekerja tanpa negara. Nah, ini adalah pejabat sangat tinggi yang ada di dalam rumah tangga kerajaan. Sebagai perwakilan dari gereja, dan dia berpindah ke paham Katolik. Dia sedang meratapi paham Katolik, yang sedang terperangkap ke dalam zaman sikap berdiam diri, jika bisa dikatakan demikian. Dan dia sedang merindukan agar kembali ke zaman dulu. Dan mesti menuntut Inggris sebagai warisan Kristen. Dan ketika dikatakan, 10 raja itu akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Siapa 10 raja itu? Ini bisa menjadi penerapan ganda, ini bisa menjadi 10 wilayah dunia, dan yang mencakup keseluruhan dunia, itu satu aspek. Tetapi drama yang besar, sesuai tulisan roh nubuat, dimainkan di dalam negara-negara Kristen. Jadi, negara-negara Kristen mesti mengambil kembali warisan Kristen mereka. Yang harus Katolik, karena mereka mesti menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, bukan kepada Protestan. Dan kaum Protestan Amerika akan mengulurkan tangan mereka, melewati Teluk, dan menggapai tangan Roma. Jadi negara-negara ini, yang sudah dibanjiri oleh teologi liberal, telah dimerosotkan oleh paham sekulerisme, dan telah disusupi, atau katakanlah dimigrasikan. Bersama dengan banyaknya sistem keagamaan lainnya, contohnya seperti Islam. Harus kembali menuntut akar Kristen mereka. Itu adalah ayunan besar konservatif. Alkitab mengatakan, itu akan terjadi. Dan hukum keagamaan akan kembali diberlakukan. Dan kita memiliki banyak undang-undang yang ada, karena berbagai peristiwa yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Ini dimulai di tahun 2001, dengan runtuhnya gedung WTC. Benar. Dan hukum-hukum itu, memungkinkan klub malam, bar dan kasino dibuka, sedangkan gereja ditutup. Nah, sekarang, jika bandul berayun, maka klub malam,
kasino dan bar akan ditutup, dan gereja yang akan dibuka, sesuai undang-undang. Dan kemudian, akan ada undang-undang hari Minggu, yang merupakan peristiwa utamanya. Anda lihat, dan sekali lagi, lihatlah betapa lihainya hal ini. Karena orang Kristen dari semua denominasi akan menerima ini. Ya, karena mereka akan bangkit ketika bar dibuka, sementara gereja ditutup. Sangat menipu. Sungguh lihai. Jadi, mari kita membaca apa yang dikatakan di dalam buku Kemenangan Akhir. Gereja Roma sekarang ini menampilkan wajah yang menyenangkan kepada dunia, menutupi catatan kekejamannya yang mengerikan dengan berbagai permohonan maaf. Ini adalah kutipan yang sangat terkenal, dan ini layak untuk dibaca kembali. Anda tahu apa? Seperti yang pernah Anda sebutkan, buku Kemenangan Akhir ini, atas perintah Allah, agar disebarluaskan ke seluruh dunia. Tidak peduli apa kata kaum liberal, bahwa ini hanya buang-buang kertas dan polusi untuk lingkungan. Jadi, jika memang demikian, ini tidak bisa menjadi usang. Tidak bisa. Gereja Roma telah menutupi dirinya dengan jubah yang menyerupai Kristus, tetapi ia sendiri tidak berubah. Segala prinsip kepausan yang ada pada zaman-zaman dulu ada sekarang ini. Gereja Roma tidak berubah dalam satu doktrin pun. Doktrin-doktrin yang dibuat pada zaman yang paling gelap masih tetap dipertahankan. Biarlah jangan seorang pun menipu dirinya sendiri. Kepausan yang akan dihormati oleh Protestan sekarang ini adalah sama dengan yang memerintah dunia pada zaman pembaruan. Pada waktu mana hamba-hamba Allah berdiri mempertaruhkan nyawa mereka untuk menelanjangi kejahatan kepausan. Kepausan memiliki keangkuhan dan kesombongan yang berkuasa atas raja-raja dan pangeran-pangeran, dan mengatakan mempunyai hak-hak istimewa dari Allah. Rohnya tidak kurang kejamnya dan kesewenang-wenangannya sekarang. Dibandingkan dengan waktu ia menindas kebebasan umat manusia, dan membantai orang-orang kudus yang maha tinggi. Adalah menarik, semua artikel liberal ini, senantiasa memberitahu kita, bahwa Roma telah berubah. Ya. Mereka tidak menyadari, gereja Katolik semakin memburuk. Benar, jauh lebih licik. Kepausan adalah seperti yang sudah dinyatakan oleh nubuatan, yaitu kemurtadan di akhir zaman. Adalah menjadi bagian dari kebijakannya untuk memakai tabiat yang membantu mencapai tujuannya. Tetapi di balik penampilannya yang berubah-ubah bagaikan bunglon itu, ia menyembunyikan bisa ular yang tidak berubah-ubah. Itu sungguh tepat, karena memang demikian. Jadi, adanya permainan ini, kelompok konservatif dan liberal yang terlibat. Tetapi dia akan memakai tabiat, yang akan mencapai tujuannya. Jadi dia bisa memainkan dua pihak itu. Dua pihak, ya, iman janganlah dipelihara bersama para bidat atau orang-orang yang dicurigai memiliki aliran sesat, katanya. Haruskah kekuasaan ini, yang catatannya selama 1000 tahun telah dituliskan dengan darah orang-orang kudus, diakui sebagai bagian dari gereja Kristus? Bukan tanpa alasan bahwa pernyataan telah diketengahkan di negara-negara Protestan, yang mengatakan bahwa ajaran Katolik tidak berbeda jauh dari ajaran Protestan, dibandingkan dengan zaman dulu. Telah terjadi suatu perubahan, tetapi perubahan itu tidak terjadi pada kepausan. Memang benar, ajaran Katolik sekarang banyak menyerupai ajaran Protestan yang ada sekarang. Oleh karena ajaran Protestan telah mengalami kemerosotan yang besar sejak zaman para pembaharu. Jadi, Martin, para reformator memiliki pandangan yang begitu jelas mengenai apa itu paham Katolik. Jika Anda membaca buku, Romanism and the Reformation, oleh Gratan Guinness, juga buku History of the Reformation, oleh de Aubigne. Ini begitu jelas, ini begitu luar biasa, ketika Anda membaca para pioner kita. Oh, Martin, kiranya para pioner kita bisa kembali berbicara. Saya tidak tahan untuk mendengar hal modern yang keluar dari beberapa kantor pusat kita. Kiranya para pioner kembali berbicara, mereka memiliki suara yang begitu jelas. Ini juga berbicara mengenai, apakah 10% para imam gereja Inggris, yang adalah para penganut Protestan beralih ke paham Katolik. Jika mereka masih memegang kebenaran yang ada di gereja Protestan? Tidak, mereka pasti tidak akan melakukannya. Dan adanya hal menarik, bahkan dalam dunia sport, dan bahkan kecelakaan dalam dunia sport, bisa menolong bandul berayun. Nah, ada video menarik, yang kita cuplik, karena menunjukkan adanya kecenderungan memanggil nama Allah dan membawa masuk ke dalam gambar.
Ya, suatu hal yang tidak pernah dilihat di program televisi nasional atau apapun itu. Dan hal ini dipuji, dan tidak dicela. Ini ada dalam masa di mana paham liberal sedang dijunjung tinggi. Baiklah, ini ada kaitannya dengan atlet football, Damar Hamlin yang tentunya mengalami kecelakaan mengenaskan. Itu poin diskusi lainnya, saat ini tidak akan kita bahas. Tapi apa yang terjadi dalam siaran televisi, sungguh menarik. Mari kita lihat. Ini agak berbeda. Saya telah mendengarnya sepanjang hari, seperti pikiran dan doa. Dan Anda baru saja mendengar Sheriff dan Jonathan berkata, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa untuknya. Saya pernah mendengar organisasi Buffalo Bills berkata bahwa kami percaya pada doa, mungkin bukan hal benar untuk dilakukan. Tetapi dalam hati saya ingin mendoakannya, Damar Hamlin sekarang. Saya akan bersuara keras, dan menutup mata saya, dan menundukkan kepala saya dan berdoa untuknya. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat-saat yang tidak kami pahami, yang sulit. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, dan datang kepadamu dan berdoa kepadamu memiliki dampak. Kami sedih, kami marah. Kami menginginkan jawaban, tetapi adanya hal-hal yang tidak terjawab. Kami hanya ingin berdoa, sungguh-sungguh datang kepadamu dan berdoa memohon kekuatan untuk Damar, kesembuhan untuk Damar, kenyamanan untuk Damar. Agar bisa berkumpul bersama keluarganya, dan agar Engkau memberikan kedamaian. Jika kami tidak mempercayai doa itu berkhasiat, kami tidak akan memohon kepadamu ya Tuhan. Saya percaya akan doa, kami percaya akan doa, kami meninggikan nama Damar Hamlin, dan nama Engkau. Amin. Nah, Martin, saya tidak meragukan kesungguh-sungguhan orang-orang ini. Ini tidak menjadi masalah. Sangat penting, kita membuatnya jelas. Ya, ini adalah mengenai pergerakan publik, di mana Tuhan secara resmi ada dalam saluran televisi regular. Dipanggil lagi. Penerimaan akan hal tersebut. Ya, ini merupakan tanda dari bandul yang berayun ke arah lainnya. Jadi apa responnya? Ini adalah sebuah artikel pada tanggal 5 Januari. Para pemimpin agama menyambut doa yang ampuh dari analis ESPN dalam siaran televisi untuk Damar Hamlin. Dia tidak ragu-ragu. Martin, ini adalah suatu ayunan besar, bukan? Karena Anda tidak diizinkan menyebut Tuhan, tanpa menimbulkan kegaduhan. Maksud saya, ada masalah. Seorang pelatih yang berdoa, dan diliput oleh semua berita, sehingga dia bermasalah. Dia tidak boleh berdoa, tapi sekarang mereka berdoa. Analis ESPN, Dan Orlovsky, membuat para penonton terpana ketika ia memanjatkan doa untuk pemain bertahan Buffalo Bills yang sedang dirawat di rumah sakit. Damar Hamlin, dalam acara NFL Live, pada hari Selasa. Pada hari Senin, 10 juta orang secara tidak terduga menemukan diri mereka dalam sebuah pertemuan doa. Fokusnya adalah pada seorang pemain sepak bola, yang hidupnya dalam bahaya. Untuk sesaat, kami melihat sebuah kehidupan seperti yang Tuhan lakukan. Bernilai luar biasa dan layak untuk menyerahkan segalanya. Itulah yang dimaksud dengan salib. Berdoalah, dia men-tweet. Martin, apakah mereka sedang bergerak menuju negara Kristen, yang memampukan mereka menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang? Ya. Apakah itu akan membawakan perundang-undangan Kristen? Apakah itu akan membawakan tidak menyucikan hukum Allah yang keempat? Ya. Apakah kita mendengar pemikiran yang sama di Inggris? 100% benar. Coba saya bertanya, apakah kita sedang mendengar hal ini, bukan hanya di Inggris, melainkan di seluruh Eropa, seperti di Jerman, di Swedia, dan di banyak negara? Ya. Apakah orang-orang sedang membuat kerusuhan di jalanan, dan mereka merasa jemu kepada semua migran dan semua pemikiran agama berbeda? Sehingga orang-orang ingin kembali kepada agama dengan prinsip lamanya. Dan seperti hal yang Anda telah senantiasa katakan, dengan Ordo Abecau yang membuatnya tidak tertahankan, sehingga orang-orang berkata, wah, kita mesti kembali. Tetapi ini berarti gereja Katolik juga mesti bergerak ke kanan. Jadi, apa yang kita ramalkan di sini untuk tahun 2023 dan ke depan? Saya pikir kita akan melihat pergerakan itu di dalam gereja Katolik dan di dunia. Oh, pasti itu sudah terjadi. Dan di dalam budaya Kristen khususnya. Nah, bagaimana dengan juru bicara DPR Amerika sekarang?
Sebelum suatu undang-undang disahkan, diperlukan pemungutan suara 15 kali, atau lebih, saya kurang ingat. Dan adanya salah satu perempuan anggota Kongres, yang menentang McCarthy. Untuk pertama-tama mengakui apa yang sedang dia lakukan. Perempuan yang sama mengatakan, saya jemu dengan topik pemisahan antara gereja dan negara ini. Ya, menarik. Jadi adanya kekuasaan lebih yang akan diberikan kepada gereja. Kekuasaan lebih untuk penyatuan gereja dan negara. Jadi, mereka menyatakan, kami menghargai dan bergabung dengan orang-orang yang mempercayai doa adalah penting bagi hubungan kita kepada Tuhan. Melalui Yesus dan alat yang dahsyat, untuk menyatukan bangsa menuju tujuan bersama. Dan lihat betapa luar biasanya peranan yang dilakukan dunia olahraga sekarang. Jutaan orang Amerika, yang berkumpul bersama, untuk mendoakan Damar Hamlin. Merupakan bukti nyata dari kuasa menyatukan dalam bidang olahraga. Dan yang mempercayai iman merupakan hal mendasar, dalam perjalanan kita bersama-sama sebagai masyarakat. Itu dituliskannya dalam kolom komentar di Fox News Digital. Saya pikir, kita sedang bergerak ke arah ini. Jadi, adanya pertentangan dahsyat antara pihak kiri dan pihak kanan. Dan adanya pertentangan sangat besar, antara memiliki iman dan cara pandang sekuler, yang sekarang begitu meluas. Topik tentang Raja Utara melawan Raja Selatan. Jadi, mungkin menarik, untuk menampilkan perempuan ini, yang ditangkap, karena sedang berdoa di dalam hatinya. Untuk menunjukkan betapa menggelikannya ideologi kelompok kiri, yang kadang-kadang ada. Tidak berarti bahwa pihak kanan akan lebih baik, justru bahkan akan semakin memburuk. Ya, benar. Hal ini bisa merupakan penghasutan, sehingga bahkan orang-orang sekuler atau liberal berkata, wah ini sungguh menggelikan. Sudah terlalu jauh. Jadi, mari kita ayunkan bandul ke arah lainnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan ini. Hanya untuk mengatur panggung. Apa yang sedang Anda lakukan di sini? Saya hanya berdiri di sini. Mengapa Anda ada di tempat ini, jika tidak tinggal di sekitar sini? Ini adalah pusat aborsi. Anda berdoa? Saya hanya berdoa dalam hati, tidak dengan suara keras. Jadi saya akan bertanya sekali lagi, maukah Anda secara sukarela ikut dengan kami sekarang ke kantor polisi? Untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang hari ini dan hari-hari lainnya. Di mana ada tuduhan bahwa Anda telah melanggar perintah perlindungan tempat umum? Jika saya punya pilihan, maka tidak. Oke, kalau begitu, Anda ditahan karena dicurigai tidak mematuhi perintah perlindungan tempat umum. September tahun ini, pemerintah lokal di Birmingham membawa zona sensor, SPO ini. Dulunya, ini digunakan untuk anjing yang sedang bertengkar, pemabuk, dan hal-hal semacamnya. Tapi sekarang sudah banyak bermunculan di seluruh negeri. Mengelilingi pusat-pusat aborsi. Dan mereka melarang perilaku seperti memprotes. Namun, mereka juga menyebut doa dan nasihat sebagai bentuk protes. Jadi 4 kali saya pergi dan berdiri di dekat pusat aborsi yang tertutup, dan berdoa dalam hati di sana. Dan seperti yang Anda lihat, polisi datang dan bertanya apakah saya memprotes, yang sebenarnya saya tidak. Mereka bertanya apakah saya berdoa, dan saya berkata bahwa saya mungkin berdoa dalam hati. Saya ditangkap, saya digeledah, saya dikurung di dalam sel, saya kemudian diwawancarai atau diinterogasi, bagaimanapun Anda ingin memandangnya. Di mana saya ditanyai tentang apa yang saya doakan. Saya kemudian dibebaskan dengan uang jaminan dan kemudian didakwa dengan 4 tuduhan melakukan protes dan terlibat dalam tindakan yang mengintimidasi pusat pelayanan. Jadi saya akan menghadapi sidang pengadilan tanggal 2 Februari didukung oleh ADEF UK. Sungguh karena kebebasan berpikir, dan yang menjadi perhatian di Inggris adalah zona penyangga nasional yang sekarang sedang dibahas. Jadi ada kemungkinan setiap pusat aborsi di negara ini memiliki zona serupa di sekitarnya. Dan dampaknya, bisa membuat kita semua merasa khawatir. Nah, Martin, peristiwa itu akan membuat gusar semua orang. Jika Anda bisa ditangkap untuk hal yang sedang Anda pikirkan. Ini sungguh aneh, Anda tidak bisa berpikir. Jadi, apa yang sedang Anda pikirkan? Anda bisa masuk penjara untuk hal yang Anda sedang pikirkan. Nah Martin,
Jika mereka menganalisa hal yang kadang-kadang sedang saya pikirkan, pastinya kita ada dalam masalah besar, bukan? Baiklah, dan di sini ada bencana besar Balenciaga. Balenciaga akhirnya diperiksa polisi dalam kesalahan kampanye iklan BDSM, mengutuk pelecehan anak di tengah-tengah skandal. Jadi, inilah organisasi yang menggunakan anak di bawah umur di berbagai rumah mode. Mereka benar-benar mengeluarkan iklan dengan anak-anak di dalamnya. Tapi pesan alam bawah sadarnya sungguh luar biasa. Dan ada semua hal ini. Mereka tidak puas hanya tersenyum dan menanggungnya. Di tengah reaksi keras, Balenciaga telah menggandakan pendiriannya atas kampanye iklan kontroversial yang menggambarkan anak-anak bersama pakaian bergaya perbudakan dan putusan pengadilan pornografi anak. Saya bahkan tidak ingin membacanya. Tidak, tetapi pikirkan saja ini. Saya hanya memasukkan beberapa gambar, tapi pikirkan saja ini. Ini memang sengaja. Karena berapa banyak orang-orang sekuler dan bahkan orang-orang tidak beragama yang terganggu dengan hal ini? Mereka terganggu. Ini mesti dirubah. Dan jika mereka berkata, ini mesti dirubah dan satu-satunya pilihan adalah kembali kepada nilai-nilai Kristen, maka banyaknya kaum sekuler yang berkata, baiklah, ini lebih baik. Jadi di sini ada beberapa gambar yang sedang membuat heboh. Tapi kita tidak akan mendalaminya. Hal yang menarik adanya dokumentasi rahasia di balik gambar-gambar ini. Jadi mari kita melihat apa yang dikatakan Little Light Studios mengenai hal ini. Kita akan mengambil sedikit cuplikan dari apa yang mereka katakan. Jadi, di sini ada alasan lainnya, di mana orang-orang menghimbau agar dihilangkan dari internet dan tidak membeli produk mereka, karena mereka menaruh kampanye gambar-gambar. Dan di bawah tas-tas ini, ada sejumlah dokumen legal. Dan ketika orang-orang mulai gusar dan meneliti apa yang ditaruh orang-orang di bawah tas-tas ini, dan apa yang ada di dalam dokumen legal ini, adalah dokumen yang memuat ringkasan dari pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam kasus negara melawan William, yang meninggikan hukum federal mengenai pornografi anak-anak. Dan kenapa Anda menaruh anak-anak dalam cara-cara sangat menghasut dalam iklan produk Anda, dan yang secara tiba-tiba memuat hal ini di bawah tas, dan Anda tidak bisa melihatnya, kecuali gambarnya diperbesar. Jadi, ini sungguh-sungguh mengganggu, adanya hal seperti itu. Jadi, Martin, mari kita tegaskan kembali, kita tidak turut campur. Kita hanya melihat hal yang menjadi tren. Itulah mengapa kita tidak hanya menunjukkan satu sisi saja, kita menyatukannya. Iya. Jadi, adanya semua hal-hal ini, yang mendorong agenda pihak kiri secara berlebih-lebihan. Jadi orang-orang yang berpikir rasional, akan berkata, wah, ini sudah kelewatan batas. Dan satu-satunya alternatif yang ada, ialah pilihan yang sudah disiapkan. Dan hal itu akan memimpin kepada penggenapan nubuatan Alkitab. Di sini ada kutipan dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dunia sedang binasa karena kekurangan berita Injil. Adanya kelaparan untuk firman Allah. Hanya sedikit yang memberitakan firman, tanpa dicampur dengan tradisi manusia. Meskipun orang-orang memiliki Alkitab di tangan mereka, mereka tidak menerima berkat-berkat, yang Allah sudah tempatkan di dalamnya buat mereka. Tuhan menyuruh hamba-hambanya untuk membawakan pekabaran kepada umat-umatnya. Firman kehidupan kekal, mesti diberikan kepada orang-orang yang sedang binasa di dalam dosa-dosa mereka. Jadi, Martin, ada pihak kiri dan pihak kanan. Dan kelompok kanan dicampur dengan gereja. Gereja dan negara bersama-sama, mendorong agenda untuk menyelesaikan semua masalah. Gereja Katolik, memainkan peranan besar dalam semua hal ini, dan kekuasaan akan diberikan kepada cara pandang mereka. Itulah cara memberikan kekuasaan kepada binatang. Dan cara pandang itu akan diterapkan. Ini kata Alkitab. Dan jika mengikuti cara pandang itu, yang bertentangan kepada Alkitab, maka Anda sedang menyembah binatang. Itu yang terjadi, benar. Dan di tengah-tengah konflik ini, tidak satu pun dari dua kelompok ini, yang selaras dengan kitab suci. Ini penting. Benar,
Yang satu pihak, nampaknya seperti Kristen. Itu sangat menyesatkan. Dan seperti yang saya telah senantiasa katakan, penyesatan itu lebih buruk dibandingkan kesalahan yang terang-terangan. Karena di dalam penyesatan, Anda tidak benar-benar mengetahui. Dan saya selalu memakai contoh, jika ada orang yang berkata, jika pasangan yang sudah menikah berkata, aku mencintaimu, dan ternyata ditemukan dia telah selingkuh selama 5 tahun, atau apapun. Apa artinya itu? Itu penipuan. Itu lebih menyakitkan daripada mengatakan aku membencimu, dan Anda mengetahui bahwa dia selingkuh, benar. Jadi begitulah cara kerjanya. Jadi di tengah-tengah dikotomi ini, mesti adanya suara, dan suara yang Allah sudah taruh ke dalam dunia. Adalah pekabaran 3 malaikat, yang berasal dari umat yang sisa. Itu dia, dan ada persyaratan. Ya, persyaratannya ialah, agar mereka memiliki garis khusus dengan bukti. Yang meluruskan masalah, sehingga Anda tidak dibingungkan. Ini disebut roh nubuat. Kita harus membicarakannya tentang itu lagi. Di lain waktu, kita akan melakukannya. Baiklah, jadi, pekabaran ini mesti keluar. Nah, di dalam kelompok yang mesti memberitakan pekabaran ini. Peringatan terakhir untuk umat manusia, apakah di dalamnya akan juga ada dikotomi? Jelas ada. Jadi, apakah kita mesti lari dan menyerah, atau melakukan tugas kita? Sekaranglah waktunya menghadapi semua itu, dan melanjutkannya. Melanjutkannya dan mengerjakan tugas kita. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Apakah sekarang kejahatan itu besar? Ya. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apakah hal yang sama terjadi sekarang? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, Martin. Mereka terus melakukan kehidupan normal mereka, ini kekacauan, tetapi mereka masih melakukan kegiatan seperti yang manusia biasa lakukan. Dan mereka tidak tahu, pintu percobaan manusia sedang ditutup. Siapa yang mengetahuinya? Umat yang sisa. Umat yang sisa, mengetahui tanda-tanda dari penutupan pintu kasihan. Ya. Haruskah Anda meneriakkannya dari atap rumah? Mereka lebih memilih menyisihkannya dan tidak ingin membuat suara berisik. Dan berkata, wah kita tidak bisa mengorbankan pohon-pohon untuk mencetak buku-buku bagi orang-orang. Saya tidak pernah mendengar pernyataan yang lebih menggelikan dari hal itu. Tapi kita mengalami hal-hal menggelikan bahkan di dalam kalangan kita sendiri, benar. Dan Lukas juga mencatat hal yang sama. Lukas 17 ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Yang membawakan semua penyimpangan-penyimpangan seksual ini. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Lukas 17 ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Apakah itu penutupan pintu kasihan? Demikianlah halnya kelak pada hari, di mana anak manusia menyatakan dirinya. Apakah ada sekelompok orang yang tahu kriteria untuk penutupan pintu kasihan? Ya. Waktu untuk berdiam diri? Tidak. Kita memiliki tugas. Jadi, itulah rencana kita untuk tahun 2023. Jika Anda berpikir, kami berteriak, kami akan berupaya berteriak dengan lebih keras. Anda setuju? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami sedang mengarah kepada peristiwa-peristiwa penutupan, berikan kami suara seperti sangkakala. Untuk memberitahu bangsa Israel dosa-dosa mereka, dan untuk memperingatkan seluruh dunia. Agar tidak menerima hal palsu, menggantikan yang sejati. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut.
Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk belas kasihannya dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna mengumpulkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.